Siapa sangka, pria yang dulu mengatur kendaraan di halaman kampus, kini berdiri di depan kelas yang sama, sebagai dosen. Namanya Harry. Rambutnya tipis, kulit sawo matang, gigi sedikit tonggos, tapi senyumnya percaya diri. Ia bukan anak pejabat, ia bukan lulusan luar negeri. Ia hanya tukang parkir yang bermimpi besar, dan kisah ini bukan dongeng. Dulu, mahasiswa yang datang ke kampus hanya mengenalnya sebagai tukang parkir yang selalu menyapa ramah. Tapi tak ada yang tahu, diam-diam, setiap malam Harry mengulang materi kuliah yang ia dengar sambil berdiri di luar jendela kelas. Simak kisah Harry yang penuh inspirasi. Ayo kita lanjutkan. Harry adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ayah dan ibunya buruh tani di sebuah desa di Jawa Barat. Sejak kecil, Harry terbiasa bekerja keras, membantu di sawah, menjaga adik, hingga berjualan cilok keliling. Tamat SMA, ia ingin kuliah, tapi kondisi keuangan keluarga tak memungkinkan. Semua saudaranya masih butuh biaya sekolah. Kuliah, mimpi saja sudah mewah, katanya suatu kali, tapi hati kecilnya tak pernah padam. Ia mendengar ada lowongan tukang parkir di kampus negeri di Bandung. Ia daftar, diterima, dan mulai bekerja. Gajinya tak seberapa, tapi ia senang, karena tiap hari bisa dekat dengan dunia yang ia idamkan, dunia perkuliahan. Setiap jam istirahat, Harry berdiri diam di dekat jendela kelas, mendengarkan materi kuliah. Tak paham semua, tapi ia catat di kertas kecil. Malamnya, ia cari buku bekas, belajar sendiri, kadang pinjam modul dari mahasiswa yang ramah. Suatu hari, seorang dosen tua bernama Pak Darno memperhatikan Harry yang selalu berdiri di dekat kelas. "Kamu suka belajar?" Tanya balik. "Suka, Pak, tapi belum bisa kuliah." Sejak itu, setiap minggu, Pak Darno memberinya fotokopi materi kuliah. Ia juga meminjamkan buku-buku tua dari ruang dosen. Harry membaca semuanya. Bahkan ia mulai ikut diskusi kecil dengan mahasiswa. Pak Darno berkata, ilmu itu milik siapa saja yang bersungguh-sungguh. Diam-diam, Harry menabung sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, ia mencoba ikut seleksi beasiswa jalur mandiri. Ia gunakan semua catatan dan modul bekas sebagai bekalnya. 2 minggu kemudian, kabar datang. Harry diterima kuliah gratis. Ia menangis di sudut parkiran, bukan karena sedih, tapi karena mimpinya akhirnya membuka pintu. Siang jadi tukang parkir, malam jadi mahasiswa. Ia tidur di musola kampus, makan dari warung murah, tapi tak pernah absen kuliah. 4 tahun berlalu, Harry lulus S1 dengan IPK yang cukup membanggakan. Ibunya datang ke wisuda dengan baju pinjaman. Ia menangis saat nama Harry dipanggil. "Kamu bikin ibu bangga, Le," katanya sambil memeluk Harry. Tapi Harry belum berhenti. Ia lanjut S2, kali ini dengan beasiswa dari lembaga asing. Ia ambil jurusan pendidikan karena ia ingin membagikan ilmu, sama seperti Pak Darno membagikan ilmunya dulu. 5 tahun setelah lulus, kampus tempat dulu ia parkir motor memberinya kabar. Mereka membuka lowongan dosen. Harry melamar. Kini, Harry berdiri di kelas yang dulu hanya ia lihat dari luar jendela. Ia memegang spidol, menjelaskan teori dengan percaya diri. Para mahasiswa baru tidak tahu, dosen mereka pernah membersihkan parkiran, tempat mereka sekarang menaruh motor. Suatu hari, Harry membawa anak-anak dari desanya untuk ikut seminar di kampus. Ia bilang ke mahasiswa, "Dulu saya hanya tukang parkir di sini. Tapi lihatlah, mimpi itu bisa ditanam di mana saja." Anak-anak itu terpana, bukan pada bangunan kampus, tapi pada sosok yang tak menyerah. Ilmu tak datang hanya pada yang mampu membayar. Ia datang pada siapapun yang mencintainya dengan sungguh-sungguh. Kisah Harry bukan untuk mengajarkan kita tentang kepintaran, tapi tentang keteguhan. Kalau kamu sedang merasa kecil, tidak mampu, atau tak punya apa-apa, ingatlah Harry, yang hanya tukang parkir, tapi menjadikan ilmu sebagai kendaraannya. Jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Siapa tahu, itu jalan menuju mimpi yang lebih besar. Klik tombol subscribe, bagikan kisah ini, dan tulis di komentar, siapa sosok sederhana di sekitarmu yang layak jadi inspirasi berikutnya.